السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الكونين بميلاد أشرف الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين الذي بعثه الله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل مولد سيد الورى ببطن مكة أم القرى وأبرزه في 12 من شهر ربيع الأول فكان ربيعا للقلوب وغياثا للمؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya ta'zim para alim, para ulama, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian yang saya hormati Ketua Masjid, panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pula Bapak Babinsa Desa Pulau Palas. Kemudian yang saya hormati wabil khusus bita'zim wal ihtiram kepada As-Sayyid Abdul Aziz. Masya Allah, beliau adalah merupakan salah satu zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya teringat ada sebuah cerita Bapak Ibu sekalian. Dahulu pernah hidup di zaman dinasti Umayyah seorang khalifah pemimpin yang sangat adil, namanya Sayyidina Umar ibnul Aziz. Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz, orangnya sangat adil, khalifah orang Islam. Saking adilnya, begitu luar biasa adilnya, yang merasakan keadilan beliau itu bukan hanya rakyat dari kalangan manusia, rakyat dari kalangan hewan pun merasakan keadilannya. Saking adilnya ini, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, cicit daripada Sayyidina Umar bin Khattab, itu keadilannya merembet kepada hewan-hewan. Jadi ketika orang-orang di pegunungan mereka menyaksikan di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, Bapak Ibu sekalian, itu serigala dengan kambing berkawan. Tidak ada main cakar-cakaran. Serigala nggak ada nerkam kambing, saking adilnya. Suatu ketika kambing diterkam sama serigala. Maka kata orang pegunungan, orang hutan, orang pegunungan, orang bukit, dia mengatakan, kalau kok pemandangan ini sudah terlihat kambing diterkam oleh serigala, menunjukkan khalifah yang adil Umar bin Abdul Aziz telah wafat. Betul. Saat itu ternyata khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat. Masya Allah, begitu dahsyat. Pemimpin umat Islam itu kalau adil, itu akibatnya yang dirasakan bukan hanya rakyat dari kalangan manusia, hewan pun bisa merasakan keadilannya. Maka mendapatkan pemimpin yang adil ini merupakan cita-cita kita semua. Betul Bapak Ibu? Cita-cita kita semua. Bahkan seorang imam Nasirus Sunnah
Imam Ahmad bin Hambal dikenal dengan Imam Hambali, beliau mengatakan, kalau kamu punya satu doa yang mustajab, cuma satu jatahnya untuk kamu, maka gunakanlah doa mustajab itu untuk minta kepada Allah, kirimkan pemimpin yang adil. Minta kepada Allah, kirimkan, utus seorang pemimpin yang adil. Jadi saking pentingnya pemimpin adil itu seperti itu. Kalau punya satu doa mustajab, minta pada Allah, dikirim pemimpin yang adil. Nah, dahulu pernah hidup seorang khalifah yang sangat adil, luar biasa adilnya, namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini terkait tadi ceritanya nih, ada kaitan dengan Said Abdul Aziz nih, Al-Khirin. Jadi ketika beliau memimpin, menjabat, Bapak Ibu sekalian, tengah duduk di istana beliau, di tempat beliau bertugas, tengah duduk, datanglah dari luar masuk ke dalam ruangan berbagai macam utusan dari berbagai daerah umat Islam, ulama-ulama, sorbannya besar-besar, jubahnya besar-besar, pokoknya orang-orang terhormat. Namun ada yang unik, di kelompok itu, di rombongan itu ada satu anak kecil, masih kecil, ikut gabung. Ini orang besar semua, tapi ada hadir di situ anak kecil. Kan beliau penasaran nih, ini tamu hebat, tokoh-tokoh hebat, kok ada anak kecil? Maka ditanya, siapa ini anak kecil, kok ikut? Maka kata orang-orang itu mengatakan, tamu-tamu itu, wahai khalifah, ini sengaja kami ikutkan karena khusus, karena dia ini zuriyah Rasulullah, cicitnya Nabi, cicit Rasulullah, ya, bawa sini. Maka dibawa itu, yang masih kecil tuh, cicitnya Rasulullah dibawa, langsung didudukkan di pangkuan beliau. Di saat sudah didudukkan, Bapak Ibu sekalian, saking takzim dan ihtiramnya Umar bin Abdul Aziz dengan cucu Rasulullah itu tamu tadi temenung aja tuh, tidak dihiraukan lagi. Beliau hanya sibuk dengan cucu Rasulullah yang kecil ini, dikasih makan buah-buahan, ditimang-timang sampai ketawa-ketawa. Pokoknya hanya sibuk mikirkan ngurus ini cucu Nabi ini yang duduk samping beliau. Yang tamu tadi dibiarkan gitu aja. Pokoknya ngeliatin aja. Di OP nih sudah selesai. Maka ketika tamu itu sudah selesai, disuruh untuk dipersilakan makan. Suruh makan. Maka sebelum pergi, ketika tamu itu sudah pergi keluar, namanya yang ini juga ikut rombongan cucu Rasulullah yang kecil ini. Maka ketika mau pergi dipanggil, sini sebentar, sini sebentar. Ketika dipanggil, langsung mendekat itu zuriyah Rasulullah itu, si kecil dicubit keras-keras, menjerit nangis, wah nangis sukanya, keras cubitannya. Ya balik, ikut orang itu. Maka pengawal-pengawalnya tuh heran, loh Khalifah, engkau ini aneh. Tadi depan tamu-tamu kok engkau muliakan betul itu anak kecil itu, zuriyah Rasulullah itu, cucunya Rasulullah. Kok giliran sudah mau pergi, orang sudah nggak ada lagi, malah kau cubit. Apa maksudnya nih? Kamu tidak tahu, kata beliau. Itu sengaja saya lakukan supaya menjadi buah kenangan saya dengan cucu Rasulullah itu. Karena biasanya sesuatu yang menyakitkan itu akan selalu terkenang, Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Yang paling membekas dalam pikiran kita itu biasanya dalam hidup ini, apa yang paling menyakitkan, apa yang pernah menyakiti kita biasa terkenang terus tuh. Nah lah, terbawa bahasa Melayu saya. Biasanya terbawa itu, kenangan itu. Dulu saya pernah rasanya manjat pohon duku nih, jatuh di sini. Tuh kebayang tuh pohon duku itu. Nah, jadi kata beliau, aku sengaja, aku sakiti, aku cubit itu cucu Rasulullah itu, sengaja supaya menjadi sebuah kenangan. Nanti ketika di akhirat, ketika cucu Rasulullah itu, aku yakin dia akan berkumpul dengan kakeknya Rasulullah. Di saat itu aku berlalu, maka dia akan memanggil kakeknya, wahai kakek, ya Rasulullah, itu Umar bin Abdul Aziz dulu pernah nyakiti saya, dulu pernah nyubit saya. Maka kata beliau, ketika aku dipanggil oleh Rasulullah, dipanggil oleh cucu Rasulullah, saat Rasulullah memandang kepadaku, saat itulah aku menghampiri Rasulullah, di saat itulah aku minta syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Habib mau kena cubit juga. Jadi tidak usah. Cukup kenang saja. Pernah video saya gitu. Masya Allah. Jadi luar biasa. Alhamdulillah. Majlis malam ini adalah majlis memperingati Maulid, mengenang hari lahir
waktu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para ulama berselisih pendapat mengenai tanggal lahirnya Nabi, tapi kalau harinya sepakat. Kalau tanggal memang enggak ada dalam riwayat secara nas ketetapan tanggal pastinya. Cuma banyak yang masyhur jumhur mengatakan tanggal 12. Tapi kalau hari sepakat ulama jelas hari Senin, karena ada nas dari Nabi ketika ditanya kenapa engkau puasa ya Rasulullah pada hari Senin, karena hari itu aku dilahirkan, ada dalilnya. Tapi kalau tanggal 12 itu memang riwayatnya tidak ketemu. Tapi jumhur mengatakan banyak bahwa tanggal 12 inilah yang diyakini kuat tanggal lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memperingati Maulid malam 25 kata Bapak kepala desa tadi atau mewakili, tidak masalah tanggalnya lewat-lewat dikit, bahkan kadang terlewat, saking terlewatnya lewat bulan Rabiul Awal masuk Rabiul Akhir, itu lebih parah lagi tuh. Tapi tidak apa-apalah, sholat aja boleh diqodho, apalagi memperingati Maulid, tidak apa-apa, qodho aja lah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita rasakan betul rasa gembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini malam kita semua bersukacita. Malam kita bersyukur kepada Allah dilahirkan yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu, karena ini adalah majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah layaknya, alangkah lebih pantasnya sebelum kita mulai majlis ini sama-sama kita berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Para hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, orang-orang yang di saat ini di dalam hatinya ada rasa gembira, rasa sukacita, senang atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling beruntung. Bapak ya Ibu yang tadi berangkat dari rumah melangkahkan kaki ke masjid ini, memang niatnya semata-mata ingin memperingati Maulid. Di antaranya tuh karena didorong rasa haru, rasa gembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Yakinilah Bapak Ibu, rasa ini akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa ini akan dihargai oleh Allah, enggak akan disia-siakan. Yang penting di hati itu betul-betul ada rasa gembira, senang betul di hati ini lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dalam sebuah riwayat, ini sengaja saya ulang-ulang walaupun di mana-mana karena saking senangnya saya nyinggung masalah gembira atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita itu betul-betul di hati ini gembiranya bukan buat-buatan, betul-betul gembira tuh. Gimana rasanya kalau malam ini tiba-tiba ada di depan pintu ada songgok satu plastik hitam besar, duit isinya penuh. Ternyata dihitung nominalnya 1 triliun. Senang apa tidak Ibu? Senang, pasti senang. Nah, maka senangnya kita dengan lahir Nabi Muhammad lebih dari itu lagi kalau bisa. Kalau malam ini tiba-tiba balik ke rumah sempoyongan ngantuk, loh apa ini? Ada rezeki nomplok gitu tuh. Tadi buka penuh isi duit merah Soekarno Hatta, berlipat-lipat. Ternyata 1 triliun. Wes itu senangnya bukan main tuh. Macam-macam tuh cita-citanya tuh. Pokoknya mau naikkan haji ini, mau naikkan ini, mau buat ini, macam-macam. Saking senangnya tuh pokoknya mungkin tidak bisa tidur malam itu. Nah, maka kegembiraan kita seyogyanya harus lebih dari itu kepada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah rahmat yang terbesar dalam hidup kita. Bapak Ibu saya yang duduk di sini tidak akan bisa duduk di masjid, tidak akan bisa berpakaian seperti ini. Yang bapak-bapak pakai peci-peci, yang ibu-ibu pakai mukena, Masya Allah, tidak akan bisa kalau nggak ada Rasulullah. Coba kalau sekiranya tidak diutus Rasulullah, apa ada kita berpenampilan seperti ini? Ini saya nggak akan pernah. Bisa jadi kita ini tidak kenal dengan pakaian, nggak kenal dengan pakaian, karena nggak ada agama, nggak ada Islam. Islam tidak ada kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kenal nutup aurat itu tidak kenal. Pokoknya terbuka aja dah mirip kayak ayam. Lebih sopan ayam lagi. Ayam tertutup deh. Lebih parah lagi deh. Naik ke atas lagi deh. Bupati buka paha tinggi-tinggi.
pokoknya tersingkap itu. Nah, lebih pada ayam lagi. Tapi karena berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hidup teratur, stabil. Rasulullah orang yang paling berjasa dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang lebih berjasa dalam hidup ini melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melebihi emak, Ustaz? Iya. Melebihi emak kita. Melebihi ibu kita yang mengandung, melahirkan kita, menyusui kita, yang mengurus kita. Melebihi itu. Rasulullah lebih berjasa dalam hidup kita. Wih, masa gitu? Betul. Memang kita tidak mengungkiri, tidak mengingkari, Bapak Ibu sekalian, jasa seorang ibu. Jasa seorang ibu itu betul-betul besar. Tidak mungkin bisa dibalas. Walaupun tadi bapak ibu balik ke rumah dapat duit 1 triliun, bagikan ke emak kita 1 triliun, tidak bisa tuh balas jasa emak kita tuh. Tidak akan mungkin bisa. Seperti apapun pengabdian kita, khidmat pada orang tua, terutama ibu, tidak ada ceritanya bisa balas jasa ibu yang begitu besar. Dulu ada di Yaman. Di Yaman, pemuda, dia berjalan kaki bawa emaknya, digendongnya emaknya tuh. Digendong emaknya tuh bawa ke Mekah melaksanakan ibadah umroh. Dibawa itu dari Yaman, jalan kaki sampai ke Mekah, semua manasik itu dia yang bantu emaknya. Tawaf di Ka'bah, tawaf di Ka'bah. Maka pas kebetulan di dekat Ka'bah itu ada Sayyidina Abdullah bin Umar, anak daripada Umar bin Khattab. Dia tahu ini Ibnu Umar ini ulama ini nih, ulamanya sahabat, alim luar biasa. Maka dia sempatkan untuk bertanya, "Wahai Ibnu Umar, tahukah engkau siapa di belakang saya ini?" "Siapa itu?" "Ini adalah orang tua yang di belakang saya ini, nenek-nenek di belakang saya ini ibu kandung saya. Saya yang selama ini mengurusnya ketika ibu saya sudah tidak bisa apa-apa lagi, wahai Ibnu Umar. Kalau dia mau makan, aku yang menyuapi. Kalau dia mau buang air besar, aku yang menyucikan, aku yang bersihkan. Kalau dia mau kemana-mana, aku yang menggendong. Kalau mau mandi, aku yang bersihkan tubuhnya. Semua keperluannya aku yang ngurus. Bahkan sampai sekarang ini, dia mau umroh, aku berangkatkan, aku bawa dia, aku gendong, wahai Ibnu Umar. Jauh tuh dari Yaman jalan kaki." Yang kutanyakan ini, kira-kira apa yang saya buat ini, wahai Ibnu Umar, semua yang saya lakukan kepada ibu saya ini, apakah sudah bisa membalas jasa ibu saya? Maka apa jawaban Ibnu Umar, Bapak Ibu sekalian? Kata beliau, "Wahai pemuda, kamu anak yang berbakti, bagus sekali perbuatanmu. Kamu tidak lupa jasa terhadap ibumu. Walaupun ibumu sudah dalam keadaan tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tapi kamu masih menyempatkan waktu untuk melayaninya. Anak yang berbakti. Tetapi wahai pemuda, ketahuilah, sesungguhnya seluruh apa yang kamu lakukan, menyuapi ibumu di saat makan, membersihkan badannya ketika dia mau mandi, menceboki dia kalau dia buang air besar, buang air kecil, dan kemudian kau bawa dari Yaman, dari kampungmu ke Mekah, engkau tawaf, engkau gendong terus ibumu, sa'i, Safa Marwah. Itu semua wahai pemuda, dikumpulkan seluruh kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu, belum apa-apa dan belum ada bandingannya dengan sekali saja erangan kesakitan ibumu di saat melahirkan. Tidak bisa kamu bandingkan. 1 kali erangan kesakitan ibumu saat melahirkan engkau, itu belum apa-apa lagi dengan seluruh apa yang kamu kerjakan itu. Jadi jasa ibu kita tidak bisa dibalas dengan apapun, Bapak Ibu sekalian. Bahkan dalam riwayat disebutkan, sehebat apapun orang amalnya, setinggi apapun amalannya, rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah, infak sedekah, bangun masjid macam-macam, bolak-balik ke Mekah, umroh haji, tapi kalau tidak baik hubungan dengan maknya, ditolak tuh semua amalnya, ditolak amalannya. Dalilnya mana? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada 3 ayat dalam Al-Quran yang selalu Allah gandengkan. Kita bisa cek dalam Al-Quran 30 juz, ada 3 ayat. Ayat ini selalu digandengkan oleh Allah, menunjukkan apa? Ayat ini harus dilakukan dua-duanya. Kalau salah satu saja, maka langsung dianggap 0. Pertama, ayat yang pertama, wa athi'ullaha wa rasulah, taati Allah dan Rasulnya. Katanya cinta pada Allah tapi tidak mau ikut arahan Rasulullah. No, taat dengan Allah tidak dianggap. Harus dengan Rasulullah juga. Yang kedua,
wa aqimus salata wa atuz zakah. Ini selalu digandengkan. Dirikan salat, bayar zakat. Dia hanya sibuk mendirikan salat, zakat tidak pernah dibayar. Nisab harta, zakat tidak pernah dibayar, maka salatnya pun nol, tidak bisa. Atau sebaliknya, zakat rajin tapi sembahyang tidak pernah, nol juga. Ini kata Ibnu Abbas, karena ayatnya gandeng. Maka tidak boleh salah satu dipilih. Yang ketiga ini, anishkurli wali walidaik, berterima kasih engkau padaku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu. Kalau kamu hanya taat pada Allah, berterima kasih pada Allah dengan menyembahnya, taat padanya, tapi tidak berterima kasih kepada orang tuamu, maka berterima kasih taatmu pada Allah nol, karena kamu tidak menyempurnakan dengan taat pada orang tuamu. Atau sebaliknya, dengan mak bapaknya rajin berkhidmat, pokoknya diopeni, di servis, tapi dengan Allah tidak baik, tidak pernah melaksanakan perintah Allah, sama bakti dan orang tua pun nol. Dia harus dua-duanya dibarengkan kata Ibnu Abbas. Makanya jasa ibu terutama tidak bisa Bapak Ibu. Terutama ini yang ngomong, yang kaum laki-laki. Kaum laki-laki ini ujian berat itu tuh. Suatu ketika dalam riwayat yang ringkas saya ceritakan, Sayyidina Alqamah. Ini masyhur ceritanya. Sayyidina Alqamah itu rajin sembahyang, rajin puasa. Pokoknya terkenal ahli taat. Tapi ketika mau meninggal dunia, ditalkin sama sahabat, kelu lidahnya terkunci, tidak bisa menyebut Allah, tidak bisa membaca la ilaha illallah. Maka dilapor ke Nabi, Nabi, ini sahabat kita mau meninggal dunia sekarang di rumahnya, tapi ditalkin sudah tidak bisa. Padahal dia orang taat setahu kami, rajin dia beribadah, rajin puasa sunnah, rajin berbagi, berinfak sedekah, sholat juga. Tapi kok tidak bisa ya Rasulullah? Ada apa ini dengan sahabat kita ini? Maka Nabi langsung respon, beliau tanya, masih hidup kedua orang tuanya? Tinggal satu ya Rasulullah, ibunya. Panggil ibunya. Dipanggil ibunya, maka dikatakan, wahai ibu Alqamah, ini anakmu, bagaimana menurut engkau, penilaian kau gimana? Anakku tuh orang baik, dia rajin sembahyang, dia rajin puasa, pokoknya dia anak yang baiklah menurut saya, tidak pernah nyakiti orang, baik. Terus kenapa kok anakmu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Susah, lidahnya kelu, lidahnya terkunci ketika ditalkin, wahai ibunya Alqamah. Ya, hanya saja sampai saat ini kata ibu Alqamah, aku sudah tua renta. Dulu semenjak Alqamah itu sebelum nikah, dia selalu ngopeni saya, selalu memperhatikan saya. Pokoknya tidak ada yang paling nomor satu dalam hidupnya kecuali saya. Tapi ketika dia sudah dapat bini, dia sudah nikah, aku tidak digubrisnya lagi. Sampai saat ini aku sakit hati ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, inilah penyebabnya. Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, terkunci lidahnya karena dia punya masalah dengan ibunya. Karena ibunya menyimpan rasa kesal, jengkel di hati kepada Alqamah, maka Allah halang lidah Alqamah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan, padahal orang taat, tapi bermasalah dengan maknya jengkel, menyebabkan Alqamah tidak bisa membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya. Maka Rasulullah punya inisiatif karena sayang dengan sahabatnya. Ya sudah, kalau engkau belum memberikan maaf, gini aja, wahai sahabat, kumpulkan kayu bakar, semuanya bawa kayu bakar, kumpulkan depan saya. Maka ibunya heran, ya Rasulullah mau ngapain? Saya mau membakar anakmu. Lebih baik Alqamah saya bakar di dunia di hadapanmu daripada dia nanti dipanggang di neraka karena kedurhakaannya pada engkau. Mendengar anak mau dibakar siapapun, emak ya tetap emak, dia tetap akan ada rasa iba. Ini anak dulu yang pernah saya kandung 9 bulan, pernah saya lahirkan susah payah, saya rawat dari kecil. Ketika dengar anak mau dibakar hidup-hidup di depan mata sendiri, tidak tega juga. Akhirnya dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, jangan sampai ya Rasulullah, tidak tega, tidak sampai hati Rasulullah, engkau bakar anak saya di hadapan saya. Jangan Rasulullah. Kata Rasulullah, ya sudah, kalau engkau tidak mau anakmu dibakar, maafkan dia. Ya Rasulullah, aku maafkan. Rasulullah masih belum yakin. Kata Rasulullah, Sayyidina Bilal, cek ke rumah Alqamah. Jangan-jangan ibunya ini segan dengan saya nih, belum betul-betul di hatinya. Kalau memang betul-betul di hatinya mengikhlaskan
anaknya, tentu dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ketika Sayyidina Bilal sampai ke rumah, langsung terdengar dari dalam, la ilaha illallah. Ternyata betul ibunya telah mengikhlaskan Alqamah. Nah, begitu dahsyat kedudukan ibu. Maka ketika pemakaman Sayyidina Alqamah, Rasulullah ikut juga. Di saat ketika sudah dimakamkan, Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat Muhajirin dan Ansar. Bapak Ibu sekalian, apa sabda Rasulullah? Ya ma'syaral Muhajirin wal Ansar, man faddala zawjatuhu ala ummihi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfa wala adla. Wahai sahabat-sahabatku dari kalangan Muhajirin dan Ansar, siapa yang lebih mengutamakan, lebih mendulukan, lebih mengistimewakan istrinya daripada ibunya, faddala zaujatahu ala ummihi, lebih dia dulukan, pokoknya ibunya nanti dulu, istri nomor satu, maka apa sabda Rasulullah? Dia wajib mendapat laknatnya Allah, laknatnya para malaikat dan seluruh manusia, dan Allah tidak menerima seluruh amal ibadahnya, baik yang fardu maupun yang sunnah. Masya Allah. Tapi ini bukan berarti pula bagi bapak-bapak salah kaprah. Akhirnya apa? Bininya minta duit belanja, emak dulu, tidak bisa. Bukan seperti itu. Ini lain hal. Memberi nafkah kepada anak istri itu kewajiban. Ada pula lagi adik iparnya beralasan, nah tambah pula tuh adik iparnya bilang, kamu nih sayang dengan bini, dengan keluarga ndak bisa gitu. Tetap istri itu tanggung jawab, tunaikan kewajiban, tapi tidak melupakan juga berbakti pada orang tua. Jangan pula jadi salah dalil itu. Dalil untuk pelit-pelit dengan bini ya, dengan anaknya, tidak mau ngasih nafkah. Ini tidak benar itu. Tetap kewajiban seorang suami harus didahulukan. Itu kewajiban. Tetapi berbakti dan orang tua tidak ditinggalkan. Nah, ini jasanya seorang ibu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ibadahnya ditolak, fardu dan sunnah, kalau ibunya sakit hati dengan dia. Jangan kepedean dulu. Mentang-mentang sudah banyak ibadahnya, bolak-balik ke masjid, baca Quran setiap bulan 3 kali khatam. Allahu Akbar. Mantap tuh. 3 kali khatam setiap bulan. Berarti kalau setahun 30 kali lebih. Masya Allah, 30 khatam. Pokoknya banyak ada ibadahnya. Jangan kepedean dulu. Jangan merasa kalau banyak ibadah kita merasa seolah-olah sudah ada kaplingan nama di surga. Kalau dengan ibu kita tidak beres hubungannya. Jasa ibu luar biasa. Tapi ingat ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, para hadirin wal hadirat, jasa seorang ibu tadi tetap walaupun bagaimana tidak bisa melebihi jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasa Rasulullah adalah jasa yang terbesar dalam hidup kita. Jasa Rasulullah tidak bisa kita bayangkan bagaimana besarnya. Kok bisa gitu Pak Ustaz? Kan ibu kita begitu banyak jasa dan kita. Bagaimana logikanya kok Rasulullah lebih besar jasanya pada kita? Seperti ini. Orang tua kita memang berjasa, merawat kita dari kecil, mengurusi kita dari kecil sampai besar jadi orang berhasil. Tetapi ingat, kalau tidak ada Rasulullah, apa bisa kita kenal dengan namanya berbakti pada orang tua? Bisa saja seorang anak walaupun sudah dirawat dari kecil, kemudian sampai jadi orang, walaupun dia tumpus lumus, tidak kenal hujan, tidak kenal panas, pokoknya demi anak berhasil, usahakan terus. Bisa saja anak itu nanti durhaka, bisa saja anak itu nempeleng orang tuanya, bahkan na'udzubillah bunuh orang tuanya. Kenapa? Karena nggak ada Rasulullah, karena nggak ada agama. Tetapi karena berkah ada Rasulullah, ada agama Islam, akhirnya ada anak yang berbakti pada orang tua. Berarti jasa Rasulullah lebih besar daripada orang tua itu sendiri. Nah, makanya dalam satu riwayat Bapak Ibu sekalian, siapa yang mengucapkan kalimat ini bagaikan istilahnya itu bentuk kita berterima kasih dengan Rasulullah, karena yang begitu berjasa dengan kita, luar biasa jasanya. Kalau orang tua kita berjasa mungkin secara zahir untuk di dunia, kalau Rasulullah efek jasanya sampai akhirat. Sebab Rasulullah kita kenal Allah, kenal agama, kenal Al-Quran, kenal ibadah, salat, bisa nanti menjadikan kita kekal dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti besar betul jasa Rasulullah. Makanya orang kalau dia ini mengucapkan satu kalimat ini sebagai bentuk rasa ungkapan dia berterima kasih pada Rasulullah, sabda Rasulullah, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Apa itu?
Rasulullah pernah bersabda, "Man qala jazallahu anna sayyidana Muhammadan bima huwa ahlu." Ini riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siapa yang mengucapkan satu kalimat ini ungkapan seorang umat berterima kasih kepada Rasulullah. Ungkapan seorang umat minta kepada Allah, ya Allah, Rasulullah berjasa betul dalam hidup saya, dunia akhirat, maka saya mintakan kepada engkau ya Allah, jazallahu anna sayyidana Muhammadan bima huwa ahlu. Ya Allah, berikanlah balas untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kami dengan balasan yang layak untuk beliau. Siapa mengucapkan ini, Bapak Ibu sekalian, sabda Rasulullah, faqad as'aba sab'ina alfa malakin sab'ina katiban alfa sabah. Sungguh dia telah membuat capek 70 malaikat pencatat pahala selama 1000 hari. Allahu Akbar. Jadi pahalanya kita mengungkapkan tadi itu ungkapan berterima kasih dengan kita mohonkan pada Allah atas jasa Rasulullah pada kita, itu pahalanya sabda Rasulullah dia membuat capek 70 malaikat. Nulis pahalanya itu berapa lama? Bukan sehari, 1000 hari al-fasabah. Ini hadisnya bukan dhaif nih Bapak Ibu. Hadisnya ini minimal hasan. Masya Allah, mudah-mudahan bisa kita amalkan semua. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan bima huwa ahlu. Ini amalannya dikit tapi faidahnya luar biasa. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, aku termasuk orang yang mengamalkan ini, ijazah langsung dari Rasulullah, 1000 pagi, 1000 sore. Satu kali saja seperti itu dahsyatnya Bapak Ibu sekalian. Orang kalau cerdas kan gitu. Orang kalau pintar itu mesti pikirnya gimana kerjanya sedikit tapi untungnya banyak. Orang kadang kalau tahu di tembilahan untungnya lebih besar daripada pulau palas, tahan dia subuh-subuh berangkat demi dapatkan keuntungan. Karena bicara keuntungan. Nah, ini kita amalannya simpel kelihatannya, tapi pahalanya luar biasa. Maka rugi kalau tidak diamalkan, ini rugi ini. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan bima huwa ahlu. Satu kali diucapkan, faqad as'aba sab'ina katiban al-fasabah. Dia membuat capek kata Rasulullah 70 malaikat pencatat amal selama 1000 hari, 3 tahun kurang lebih. Masya Allah, 3 tahun baru selesai. Luar biasa. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu sosok yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah sosok hamba Allah, kekasih Allah yang merupakan teladan bagi umatnya. Di antara yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu meneladani sikap dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling terpenting. Itulah yang paling terpenting sebenarnya. Di samping kita mencintai Rasulullah, tetapi kita juga harus menapak tilas, belajar sedikit demi sedikit untuk meneladani, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, akhlaknya dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh akhlakmu ini Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang agung. Akhlak Rasulullah luar biasa sempurnanya Bapak Ibu sekalian. Rasulullah adalah orang yang paling tinggi akhlaknya. Maka sebagian ulama, nah ini sebagian ulama membagi akhlak dalam Islam ada 3 tingkatan. Nah, 3 tingkatan akhlak dalam Islam. Yang mana selagi dalam 3 ini insya Allah masih dalam akhlak Islam. Pertama, tingkatan yang paling rendah namanya akhlakul hasanah, akhlak yang baik. Apa itu akhlak yang baik? Akhlak yang baik hasanah itu orang berbuat baik dia balas baik. Tapi kalau orang buat jahat dia balas jahat pula. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Dalam Islam boleh, namanya qisas. Kalau ada orang nyakiti kita, boleh balas. Tapi ingat, garis bawah tanda kutip balasnya setimpal, seimbang. Nah, boleh. Tapi ini akhlak paling rendah ini. Masih akhlak yang 6. Orang baik dengan dia ngasih dia 10.000, dia balas 10.000. Dulu dia ngasih saya 10.000, balas. Tapi kalau ada orang nempeleng dia, tempeleng juga. Beng. Enak betul. Nah, ini boleh. Yang tidak boleh itu orang jentik telinga dia balas tempeleng. Nah, ini tidak benar nih.
Itu bukan balas namanya, itu melebihi, zalim. Orang cuma tersenggol aja langsung dia mencak-mencak sambil mempermalukan orang itu, ditonjoknya lagi. Peng. Nah, itu tidak boleh tuh. Kalau senggol, kalau mau balas ya sudah balas senggol.